Di tengah gemerlap kehidupan Basrah pada abad kedua Hijriah, hiduplah seorang hamba Allah yang memilih jalan sunyi, Abdul Wahid bin Said. Ia dikenal sebagai seorang zahid, yang hatinya tidak terpaut pada dunia, melainkan sepenuhnya tertuju pada akhirat. Kesederhanaan menjadi pakaiannya, ibadah menjadi napasnya, dan keikhlasan menjadi cahaya hidupnya. Ia adalah murid dari ulama besar, Imam Hasan al-Basri, yang menanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah, sekaligus harapan akan rahmat-Nya yang luas. Hari-harinya diisi dengan ibadah, zikir, dan tangisan dalam munajat panjang di malam hari. Ia menjauh dari hiruk-pikuk manusia demi menjaga kebersihan hatinya. Ia tidak membenci manusia, tetapi takut hatinya ternoda oleh riya dan cinta dunia. Baginya, dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal. Ia hidup sederhana, namun hatinya dipenuhi kekayaan iman yang tak terhingga. Namun, kehidupan yang penuh ibadah itu diuji dengan cobaan berat. Ia mengalami penyakit lumpuh yang membuat tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga tahun pun berlalu. Namun penyakit itu tetap bersamanya tanpa tanda akan hilang. Ia hanya bisa terbaring lemah dan bergantung pada orang lain. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mungkin akan mengeluh. Namun tidak dengan dirinya. Tak pernah terdengar keluhan keluar dari lisannya, seakan ia menerima semuanya dengan penuh ketenangan. Dalam keterbatasannya, justru keimanannya semakin kuat. Ia tidak melihat penyakit itu sebagai musibah semata, melainkan sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Ujian itu justru membuatnya semakin tunduk dan berserah diri. Dengan suara lirih dan hati yang penuh harap, ia bermunajat kepada Allah. Doanya sederhana namun sangat dalam maknanya. Ya Allah, berilah aku kekuatan saat waktu salat tiba, agar aku bisa bersujud kepadamu dengan sempurna. Ia tidak meminta kesembuhan total dari penyakitnya. Ia hanya meminta kesempatan untuk tetap beribadah. Sebuah doa yang lahir dari hati yang benar-benar mencintai sujud dan perjumpaan dengan Tuhannya. Dan pada suatu hari, keajaiban itu pun terjadi. Ketika azan berkumandang, tubuhnya yang lemah tiba-tiba terasa ringan. Kekuatan mengalir dalam dirinya. Ia bangkit berdiri seolah tak pernah merasakan sakit sebelumnya. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju masjid, memenuhi panggilan Allah dengan penuh kerinduan. Wajahnya memancarkan ketenangan, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terucapkan. Di dalam salat, ia berdiri dengan penuh kehusyukan. Setiap gerakan dilakukan dengan penghayatan yang mendalam. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan bisa kembali bersujud. Namun setelah salam terakhir diucapkan, tubuhnya kembali melemah. Kekuatan itu seakan diangkat kembali darinya. Ia pun kembali pada kondisi lumpuhnya seperti semula. Tapi ia tidak bersedih, justru hatinya dipenuhi rasa syukur. Peristiwa itu terus berulang setiap kali azan berkumandang. Allah memberinya kekuatan hanya untuk beribadah. Dan setiap kali itu pula, cintanya kepada Allah semakin dalam. Ia semakin tenggelam dalam keikhlasan. Ia tidak lagi melihat penyakitnya sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Karena melalui ujian itulah, ia bisa merasakan manisnya kedekatan dengan Sang Pencipta. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang. Seseorang tetap bisa dekat dengan Allah dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kelemahan, seseorang bisa mencapai derajat yang tinggi jika hatinya dipenuhi keikhlasan. Kekuatan sejati bukan terletak pada tubuh yang sehat, tetapi pada hati yang penuh iman dan ketundukan. Itulah yang ditunjukkan oleh Abdul Wahid sepanjang hidupnya. Ia mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari bebasnya seseorang dari ujian, melainkan dari keridaan dalam menerima takdir. Riza adalah kunci kebahagiaan, dan sujud adalah puncak kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika ia wafat, ia tidak meninggalkan harta atau kemegahan dunia. Namun ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Warisan itu adalah teladan tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta sejati kepada Allah. Kisahnya terus hidup dan menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Seakan menjadi pengingat bagi setiap insan, bahwa di balik setiap ujian, selalu ada jalan menuju kedekatan dengan Allah. Seolah kisah ini berbisik kepada kita, jangan biarkan kesibukan dan kesulitan menjauhkan kita dari sujud. Karena di sanalah, seorang hamba menemukan makna hidup yang sesungguhnya.